Semua shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan, Tuhan baik. Amin. Masih mengucap syukur. Amin. Amin ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, sepanjang bulan ini kita diberikan satu bekal firman Tuhan untuk mampu mengucap syukur atau puasa ucapan syukur. Oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama. Semua siap ya? Amin. Amin ya, puji Tuhan. Bapak Ibu percaya nggak bahwa dalam hidup ini semua makhluk apapun itu ciptaan Tuhan dan diciptakan untuk satu maksud, tujuan tertentu. Semua percaya? Amin. Semua benda, makhluk apapun, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, semua diciptakan Tuhan pasti ada tujuannya. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Termasuk polisi tidur. Polisi tidur cuma ada di Indonesia, polisi tidur ya. Di Amerika nggak ada sleeping police, nggak ada. Ya, polisi tidur, lubang di jalan, semua diciptakan ada maksudnya. Percaya nggak Bapak Ibu? Ya, semua hal diciptakan ada maksud. Tidak ada yang di luar cara Tuhan. Termasuk juga hidup kita. Amin. Amin. Termasuk juga waktu Tuhan memanggil ke-12 muridnya untuk melayani Tuhan, ada maksudnya Bapak Ibu. Tentunya sesuai dengan tema gereja Bapak Ibu. Coba kita buka bersama-sama ya. Dalam Lukas pasal yang ke-19 Bapak Ibu. Lukas pasal yang ke-19, waktu Tuhan memanggil murid-muridnya, dikatakan di situ Lukas 19 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Ini waktu itu di rumahnya Zakheus ya. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berarti waktu Tuhan Yesus datang, Bapak Ibu, itu nggak lagi holiday di bumi ya. Tuhan datang ke bumi itu nggak lagi jalan-jalan. Bapak Ibu kan suka jalan-jalan, healing gitu ya. Healing ke Bali lah, ke Bandung. Tuhan Yesus nggak. Waktu dia datang ke bumi, tujuannya cuma satu, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dari sini saja kalau kita paham, kita tentunya harusnya mengucap syukur bahwa dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan untuk mengerjakannya, dia panggil 12 rasul. Dan tentunya 12 rasul diciptakan juga sesuai dengan keunikan dan kebisaannya masing-masing. Tapi Bapak Ibu, dari 12 rasul, hari itu Bapak Ibu ada satu yang gagal dan terhilang. Di saat di rumah Zakheus terjadi keselamatan, rupanya Bapak Ibu di saat yang bersamaan juga hari itu, di saat Zakheus malah selamat, rupanya ada yang malah terhilang. Namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot melakukan sesuatu yang bagi orang Kristen di seluruh dunia ini aib. Dia menjual gurunya sendiri. Ada yang tahu jualnya berapa duit? 30 keping perak. Bapak Ahong tahu nggak 30 keping perak berapa duit? Kalau dirupiahkan ada yang tahu? Bapak Ibu, Yudas melakukan sesuatu yang ajaib. Dia jual Tuhan. Dijualnya mahal nggak? Harusnya mahal ya. Rupanya saya cari tahu, jualnya nggak mahal. 280.000. Tadi Pak Victor ngajak saya makan bakmi sampai tumpah sambalnya ke baju. Saya yakin tadi makan udah mendekati itu ya, Pak Victor ya. Udah mendekati. Masa Tuhan gak lebih mahal dari bakmi? Kurang ajar ya. Jadi hari itu Yudas melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia jual Tuhannya, dan jualnya pun gak mahal, 300.000 lah. 300.000 masih kurang, masih ada kembalian gitu. Nah, kenapa saya ceritakan ini Bapak Ibu? Di saat kita ikut Tuhan,
Kita bisa saja menyelamatkan yang hilang, bisa juga kita yang salah malah terhilang. Bisa nggak? Bisa. Di saat kita di gereja harusnya menikmati kemewahan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, mengucap syukur, bisa nggak justru di gereja kita bersungguh-sungguh sama Tuhan? Bisa nggak? Bisa. Ini yang saya sebut tersesat di jalan yang benar. Bisa nggak kita tersesat di jalan yang benar? Oh bisa. Siapa Yudas? Yudas ini murid Yesus. Tapi di saat Yesus dengan Yudas dan 11 rasul menyelamatkan Zakheus, Yudasnya malah terhilang. Bisa nggak? Bisa. Di saat kita mengajarkan tentang pengucapan syukur, bisa nggak malah kita sendiri yang kehilangan ucapan syukur? Bisa. Oleh karena itu mari kita semua orang Kristen, Jemaat GBI Bethany Poris harus berhati-hati. Kita harus belajar dari Yudas pagi hari ini supaya pada akhirnya kita tidak kehilangan kuasa untuk mengucap syukur. Mau belajar? Amin. Belajar ya. Kita belajar dari kesalahannya Yudas supaya kebodohannya Yudas gak terjadi pada hidup kita. Ya. Amin. Yang pertama, supaya kita nggak bodoh kayak Yudas, supaya mulut kita itu mampu mengucap syukur, maka harus hati-hati. Yudas belajar firman tapi tidak tinggal dalam firman. Pak, Bu, ciptaan Tuhan itu semua ada tujuan yang kita udah sepakat kan? Udah sepakat kan? Maka kalau Tuhan ciptakan mulut, bukan buat ngomongin tetangga lu. Amin. Yang amin cuma Pak Ginanjar. Yang lain kenapa? Tersinggung ya? Nih kalau Tuhan ciptakan bibir, bukan buat ngegosip. Saya sepakat dengan Bapak WL. Tegangnya tuh. Kaku kayak kanebo kering. Tuhan kalau ciptakan tangan, bukan buat Gucci sama Louis Vuitton taruh tas tuh. Salam, Bu Tuti. Tangannya angklong tuh. Gitu. Bukan. Buat angkat tangan puji Tuhan. Amin. Giliran bawa tas tuh angkat begini 3 jam lu sanggup tuh di pesta. Giliran di gereja angkat tangan musuh. Lu kayaknya berat banget tuh. Berapa asam urat? Kolesterol. Gak adil kita sama Tuhan Bapak Ibu. Kok bisa begitu ya? Karena kita ngikutin dosanya Yudas nih. Yudas belajar firman tapi dia tidak tinggal dalam firman. Orang yang sibuk belajar firman tapi tidak tinggal dalam firman, tidak menjalankan firman, gak bisa ucap syukur. Bohong aja bisa ucap syukur. Nah gimana caranya? Pak Bu, makanya kalau ke gereja itu nggak mengharuskan kita hafal banyak ayat kok. Betul nggak? Ke gereja jangan sibuk jadi anak Tuhan yang hanya sibuk ngapalin ayat, tapi sibuk ngerjain ayat. Itu lebih bagus. Jadi anak Tuhan itu jangan cuma ngerti teori, paham segala macam, tapi marilah jadi anak Tuhan yang sibuk mengerjakan firman. Tinggal dalam firman. Amin. Yudas itu siapa Bapak Ibu? Ini salah satu dari 12 rasul loh. Tinggal sama Tuhan, jalan bareng Tuhan, makan bareng Tuhan. Dia lihat Tuhan yang nyembuhin orang buta, segala macam dia lihat. Tapi dia tidak tinggal dalam firman. Dia sibuk belajar, dia sibuk menimba ilmu. Maka tadi pagi di ibadah yang pertama saya bilang, jangan cuma sibuk mencerdaskan otak kecerdasan jasmanimu, harus juga dicerdaskan kehidupan spiritualmu. Kalau cuma sibuk belajar firman, nggak tinggal dalam firman, nggak bisa mengucap syukur. Kenapa? Kita nggak menjalani firman, kita tidak menikmati firman itu berkuasa atas hidup kita. Bapak Ibu percaya nggak Tuhan kita ajarin? Amin. Hah? Amin. Percaya nggak? Saya. Bapak Ibu, keajaiban Tuhan hanya terjadi pada orang-orang yang tinggal dalam atmosfernya. Ikan mau sebesar apapun,
Kalau keluar dari air nggak bisa menikmati tuh. Mau sebesar apapun ikannya tuh, selama dia keluar dari atmosfernya nggak bisa hebat seperti seharusnya. Saya baru nonton film Megalodon. Hiunya gede Bapak Ibu. Tapi coba keluarin dari air. Bengong aja Pak itu. Mau ngapain dia di luar air? Kalau nggak jadi hiu goreng atau hiu rebus? Bapak Ibu, kenapa Yudas gagal? Karena dia hidup belajar firman tapi tidak tinggal dalam firman. Makanya dia tersesat di jalan yang benar. Jangan sampai kita yang menikmati hadirat Tuhan, menikmati anugerahnya, juga nggak mampu mengucap syukur. Itu berarti karena kita tidak tinggal dalam firman. Coba kita baca ayatnya. Dalam Matius 21 ayat 31-32, suatu hari Yesus bertemu dengan dua kelompok orang. Kelompok yang satu ahli Taurat, orang Farisi. Kelompok yang satu perempuan sundal sama para pemungut cukai. Ditanyakanlah sebuah masalah yang sama tentang satu orang anak sedang sakit. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Mereka saling ngobrol nih, ahli Taurat, orang Farisi, pemungut cukai, perempuan sundal, lagi membahas sesuatu. Jawab mereka, yang terakhir. Jawabannya Yesus berbeda sendiri. Mereka bilang begini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Berarti bukan persoalan siapa yang tahu firman lebih banyak Bapak Ibu, tapi siapa yang percaya dan mengerjakan. Amen. Maka masuk ke gereja, jangan sombong bahwa kamu tahu ayat, kamu ngerti banyak. Pada akhirnya yang dinilai sama Tuhan itu hanya orang-orang yang percaya dan melakukan kebenaran. Yudas itu bukan main Bapak Ibu. Dia mah hafal banget firman Tuhan. Dia tinggal sama sang firman. Tapi karena dia tidak tinggal dan mengerjakannya, dia sendiri pun akhirnya tersesat di jalannya. Dia gak mau mengucap syukur. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu, hati-hati kalau kehidupan kita tidak menjalani firman. Mulai hari ini jangan sibuk hafalin ayat, jangan sibuk memahami firman. Firman itu gak bisa dipahami, firman bisa dijalani Bapak Ibu. Waktu Abraham dapatkan perintah dari Tuhan, Abraham bawa Ishak naik ke atas gunung, persembahkanlah dia untukku. Apa ngerti Abraham? Enggak. Dia naik, dia persembahkan. Dia gak mengerti, dia jalani saja firman. Padahal Tuhan memberkati dia enggak? Tuhan berkata, kamu akan jadi bapa segala bangsa. Ada berkat Bapak Ibu dalam kerinduan kita untuk sibuk menjalani firman, bukan hanya mengerti firman. Suatu hari di sebuah perumahan ada dua buah rumah. Di perumahan biasanya rumahnya itu sama dan sebangun. Ini dua rumah tetanggaan, nempel tembok, sama dan sebangun. Yang sebelah kiri rumahnya pensiunan guru, udah tua, sepuh lah. Yang sebelah kanan ilmuwan muda, sangat berhasil, ilmuwan bidang botani, ngurusin pohon-pohonan. Hasilnya Bapak Ibu, karena dia ilmuwan muda, khususnya bidang pelajaran botani, itu dia punya pohon di rumahnya tumbuh subur. Wah, pohonnya gemuk-gemuk, daunnya tumbuh dengan subur,
Pokoknya warnanya hijau, sangat indah. Karena dia jelas ilmuwan bidang pohon-pohonan. Setiap hari dia ciptakan serum baru, disuntik ke pohonnya. Pokoknya setiap hari disiram air yang banyak, sampai akhirnya tanamannya rimbun, gemuk-gemuk, daunnya melimpah, warnanya hijau, bagus sekali. Wah, orang tiap kali lewat berdecak kagum melihat pohonnya. Rumahnya si pensiunan guru, tanamannya itu disemprot air ala kadarnya. Kalau dia ingat dia semprot, kalau enggak ya sudah. Ditabur pupuk, sudah asal-asalan. Kalau gua ingat gua tabur, kalau gua nggak ingat ya udah. Akhirnya tumbuhnya juga asal-asalan. Hidup segar mati tak mau. Pohonnya hidup, tapi nggak segendut yang sebelah, Bapak Ibu. Ya, kok ngeliatin saya? Namanya saya pohon. Saya tahu zolimi loh ini. Kalaupun saya pohon beringin. Jadi yang sebelah ini hidup segar mati tak mau. Pohonnya hanya hidup ala kadarnya, mati juga enggak, hidup pun ya begitulah gitu ya. Warnanya juga tidak seindah yang sebelah. Tapi ujian datang waktu malam itu, Bapak Ibu, badai besar. Badai besar, si ilmuwan itu percaya diri bahwa pohonnya yang sudah dia kasih serum, dikasih pupuk, disiram air, pasti akan kuat menghadapi badai. Besok pagi bangun, kenyataannya berbanding terbalik. Begitu bangun, pensiunan guru keluar dari rumahnya, bapak ilmuwan pun keluar dari rumahnya, mendapati pohonnya si ilmuwan itu hancur berantakan. Pohon yang setiap hari disuntik, dikasih pupuk, makanya ibu-ibu, sudahlah. Malam gak usah kasih terima, gak usah suntik sana, suntik sini. Saya kalau dengerin istri saya stres ya. Aku mau suntik ini, suntik apa? Tanam benang konstruksi ya kalau perlu, biar awet muda. Pohonnya si ilmuwan muda itu, Bapak Ibu, hancur berantakan tamannya. Tamannya si pensiunan guru, pohonnya tetap tinggal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ilmuwan keluar marah-marah, ini apa ini? Kok begini? Kok pohon saya hancur berantakan? Kok pohonnya Bapak bertahan? Kenapa ini? Pensiunan guru santai, ya karena kamu, salahnya itu di kamu. Loh, kok di saya? Iya. Pohonnya belum haus sudah kamu siram. Pohonnya belum lapar udah kamu suntik. Kalau pohonnya Bapak, kalau pohonnya saya siram seadanya. Jadi kalaupun dia haus, dia sibuk mencari akar, dia sibuk mencari sumber air di bawah. Dia nggak tergantung sama saya. Saya juga kasih pupuk seadanya. Jadi kalau dia lapar, dia nggak tungguin saya. Dia sibuk cari sumber makanan, akarnya menempel kuat ke dasar tanah. Kalau kamu, pohonmu tumbuh subur, tapi akarnya pendek. Karena belum sampai sibuk mencari ke bawah, sudah kamu siramin air. Belum sibuk mencari makanan ke bawah, sudah kamu suntikin itu serum-serum obat-obatan buat pohon-pohonmu itu. Jadilah pohonmu itu akarnya tidak kuat. Bapak Ibu, dari sini kita bisa belajar ya. Kehidupan manusia juga seperti itu. Kalau kita tidak menancapkan akar kita ke sumber yang benar, maka sekalipun pohonnya bertumbuh lebat, berdaun hijau, tapi gak kuat imannya, gak kuat akarnya. Makanya kalau kita jadi anak Tuhan, kita jangan sibuk belajar firman, tapi sibuklah tinggal dalam firman. Tancapkanlah akarmu ke sumber yang benar. Yudas, walaupun dia tinggal dengan Tuhan, ya setiap hari disirami firman. Bagus gak? Bagus. Dengar firman setiap hari, tapi gak jalani. Justru yang bagus adalah
yang sibuk mencari ke bawah, mengikatkan akarnya, baru dia ke atasnya bisa tumbuh dengan subur. Kenapa kita nggak bisa mengucap syukur ya? Karena akar iman kita pendek, Bapak Ibu. Akar iman kita nggak kuat. Begitu kena masalah, kecabut. Tapi kalau kita sibuk jalani firman, kita sibuk tinggal dalam firman, maka akarnya kuat ke dalam. Sekalipun tergoncang, kita bisa tetap bilang, Tuhan Engkau baik. Makanya akar itu harus kuat. Saya dulu belajar bela diri, Pak Rofi. Walaupun nggak kelihatan ya sekarang. Kalau kita belajar bela diri, Bapak Ibu, itu yang paling kuat itu belajar kuda-kuda. Bela diri latihannya itu jurusnya mah belajarnya mah setahun 2 tahun udah banyak. Tapi belajar kuda-kudanya itu yang lama, Bapak Ibu. Pernah lihat film Solid kan? Sampai ada di bawahnya itu ada dupanya, kalau dulu ada panas. Kok begitu ya? Karena memang Tuhan mau begitu. Yang kau kuatkan bukan jurusnya, kuda-kudanya. Makanya kalau ngikut Tuhan, jangan bangga kalau jurusnya banyak. Nangking setan pakai jurus ini, ya kan? Kalau untuk pernikahan saya akan konseling dengan jurus ini, ya kan? Nah, jangan. Orang yang mampu mengucap syukur itu yang kuda-kudanya kuat. Makanya harus tinggal dalam firman. Tinggal dalam firman, tinggal di. Makanya Bapak Ibu, hari-hari ini Jakarta polusinya parah ya. Pada batuk nggak? Waktu atmosfernya nggak sehat, orangnya nggak sehat. Dan waktu atmosfernya sehat nggak orangnya? Sehat. Gitu. Makanya kalau saya dikasih makan bakmi sehat saya, Pak Victor. Kaget, sehat saya. Jangankan penyakit, setan pun nggak berani datang saya. Saya makan bakmi babi tadi. Jadi marilah hari-hari ini, kalau kita mau mengucap syukur, jangan bangga kalau kita hafal banyak ayat. Banggalah hari ini saya jalani satu firman. Amin. Jangan sibuk saya hari baca 10 pasal. Tuhan gak bangga kamu baca 10 pasal. Tapi puji Tuhan, hari ini aku jalani satu perintah Tuhan. Bangga. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang kedua, kenapa Yudas gagal? Kenapa Yudas jatuh? Kenapa Yudas tersesat di jalan yang benar? Karena Yudas jadi murid Yesus, tapi fokusnya tidak ke Yesus. Pernah nggak kita lagi sekolah, guru lagi ngajar, kita fokusnya entah kemana? Pernah nggak? Nah. Apalagi dulu saya waktu SMA, Pak Rofi, duduknya sama pacar saya, Pak. Indah itu kalau tangan kesentuh dikit, setrum itu. Dunia tuh serasa milik berdua, yang lain kontrak. Nikmat. Akhirnya ngerti nggak? Enggak. Guru ngomong apa aku nggak paham. Akhirnya sering dipukulin pakai garis kayu. Kok bisa begitu ya? Karena kita jadi murid tapi tidak fokus ke guru. Di gereja begitu juga nggak? Iya, kan mulai WA kan. Pak Vito nanti pulang makan di mana Pak? Makan. Padahal pendeta gendut lagi khotbah. Segitu nggak? Oh bisa. Terjadi nggak? Ya mungkin ada di sini. Masih bertobat. Waktu saya ingin libur, kruk. Sayang makan di mana sih? Nih, cari ini di Google nih. Nah, dengerin saya dulu dong. Kenapa nggak bisa mengucap syukur Bapak Ibu? Karena waktu ada guru sudah menjelaskan, kita nggak fokusnya ke guru, kita fokus ke yang lain. Makanya dalam hidup ini kalau mau mengucap syukur, fokus saja ke Tuhan, jangan yang lain. Pak, hidupku banyak masalah. Fokusnya ke Tuhan, jangan yang lain. Pak, satu sedang sakit. Fokusnya ke Tuhan, jangan ke yang
Pak, usahaku hampir bangkrut, Pak. Fokusnya ke Tuhan. Jangan yang lain. Kita sanggup. Hebat kita. Siapa yang yakin besok masih hidup, angkat tangan. Siapa yang yakin besok masih hidup, masih bernapas, masih bisa bekerja? Siapa? Ada yang yakin? Saya nggak yakin. Nanti malam Tuhan nyabut nyawa saya. Ada yang tahu masa depanmu seperti apa? Ada yang tahu besok pagi mau sarapan apa? Ada yang tahu? Sudah? Ada yang tahu? Ada yang tahu besok pagi mau makan apa? Ada yang tahu? Minumnya apa? Ada yang tahu? Gue lagi nanya nih, serius. Gimana kalau lu udah tahu gue mau ngikut? Udah tahu belum? Hah? Ngopi di mana tuh? Kita bisa bilang, iya Pak, besok saya masih hidup, nanti malam Tuhan panggil. Iya Pak, saya tahu Pak, nanti saya besok mau makan nasi uduk. Nasi uduk yang mana? Kalau Tuhan ngajakin lu ke Amerika malam ini, makan lu burger besok. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu, dari sini ada yang tahu nggak sih masa depan seperti apa? Nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Oleh karena itu fokusnya ke Tuhan aja, karena Tuhan yang tahu masa depan. Amin. Waktu kita merasa kita hebat, waktu kita merasa jago lu seperti apa sih? Tetap ada yang lebih jago nggak? Namanya Tuhan Yesus tuh. Pak Novi setuju ya? Waktu kita lagi bimbang, lagi galau, penyakit, Pak, ada penyakit Pak. Dokter udah nyerah Pak. Obat udah dari Penang, Jepang, Malaysia, sampai Jerman Pak. Nggak sembuh-sembuh. Ya udah, fokusnya ke Tuhan. Amin. Karena kalau dia sanggup ciptakan tubuhmu, dia sanggup juga ciptakan obatnya, kan gitu aja kan. Amin. Aduh, jadi anak Tuhan jangan sibuk sih, jangan ini deh, jangan aneh-aneh deh. Pokoknya gampang aja ikut Tuhan. Amin. Makanya jadi murid, fokusnya harus ke guru. Kenapa kita susah ngucap syukur ya? Karena fokusnya nggak ke Tuhan, fokusnya ke masalah. Fokusnya ke duit. Duit bagus gak Pak? Bagus gak? Kita keluarin duit nih. Bagus gak duit? Bagus. Apalagi buat persembahan Natal Ibu Tuti ya. Puji Tuhan membantu persembahan Natal. Persembahan Natal bulan Agustus 19 juta. Bapak Ibu tadi saya dengarkan. Oh, Juli Pak ya. Saya mendengarkan. Duit bagus gak? Bagus. Tapi kalau fokusnya ke duit doang, gimana? Kita fokusnya ngeliatin duit aja. Itu sungguh ini. Jatuh nggak? Oh, kalau saya sampai jatuh gempa bumi. Jadi Bapak Ibu, seringkali orang begitu. Fokusnya ke duit, nggak fokusnya ke Tuhan. Duitnya diambil, stres dia gila. Kesalahannya Yudas, dia nggak fokus ke Tuhan. Makanya tersesat di jalan yang benar. Saya kasih contoh, Yohanes 12 ayat 5 sampai 6. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakan Yudas bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas ini bendahara umum Bapak Ibu. Penting ini. Penting ini jabatannya ini bendahara ini. Jadi kalau Yesus mau makan ombak, ini yang bayar Yudas. Penting nggak? Penting. Waktu itu datanglah seorang perempuan namanya Maria, mematahkan leher minyak narwastu, dituangkan ke kaki Yesus, diseka dengan rambutnya. Waktu itu semua orang mempermuliakan Tuhan.
Semua orang sedang mengagungkan Tuhan, sedang mempersiapkan Tuhan untuk memasuki kematiannya. Hebat gak? Luar biasa, hebat. Semua orang sedang mengagumi betapa Maria mempersembahkan yang terbaik buat Tuhannya. Di saat semua orang sedang fokus mempermuliakan Tuhan, Yudas sibuk mikirin duitnya. Sempuanya jalan itu. Ini sampai dinar ini, sampai dinar. Oh, aduh. Ini Hongxiang ini sampai dinar ini kalau dijual ini, bisa buat orang-orang miskin ini. Yesus yang sedang dipermuliakan, Yudas kalkulatornya jalan. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas, dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, tapi karena ia adalah pencuri. Waktu kita tidak fokus ke Tuhan, fokusnya ke yang lain, kita mencuri kemuliaan Tuhan. Di saat seperti itu, kita nggak mampu mengucap syukur. Waktu kita sibuk ke Tuhan, Tuhan tolong kita. Tapi waktu kita punya masalah, kalau kita sibuk, ya. Kalau Pak tanya, Pak saya udah doa, katanya Tuhan suruh minta cari ketok, kok Tuhan nggak tolong saya? Karena fokusmu nggak ke Tuhanmu. Fokusmu kepada apa yang kamu minta, fokusmu kepada apa yang kamu cari, fokusmu kepada pintu yang sedang kamu ketok. Jangan ke situ fokusnya. Fokusnya kepada siapa yang sanggup tolong kita, Bapak Ibu. Amen. Baru mulut kita mampu mengucap Syukur. Dari sini Bapak Ibu, kita bisa belajar dari kesalahan Yudas. Makanya perlu tentukan dulu fokus kita mau kemana. Matius 6 ayat 24 bilang, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita nggak bisa ngabdi kepada dua tempat. Kita harus pilih mau yang A atau yang B. Mau pilih Tuhan atau mau pilih hantu. Fokusnya kemana? Yudas gagal karena dia jadi murid tapi tidak fokus kepada satu. Yang ketiga Bapak Ibu, supaya kita mampu mengucap syukur, kalau punya kesalahan jangan disesali tapi bertobat. Yudas menyesal tapi tidak. Yudas regret but not repent. Yang Tuhan cari bukan orang yang nyesel. Kalau nyesel, di luar sana juga banyak yang nyesel. Kalau cuma soal nyesel, nggak perlu jadi orang Kristen. Kalau mau jadi orang nyesel, nggak perlu datang ke gereja. Kalau mau sibuk nyesel, bahkan nggak perlu kenal Tuhan Yesus. Tapi kalau kita sudah sepakat mau mengucap syukur, Tuhan aku mau bisa mengucap syukur tanpa rasa masalah. Belajarlah bertobat, bukan hanya menyesal. Hidupnya Yudas ada pengucapan syukur nggak? Nggak ada. Waktu dia jual Yesus menyesal nggak? Menyesal. Ada ayatnya kok berkata Matius 27 ayat 3-5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesal lagi. Ya menyesal nggak? Menyesal. Alkitab catat berarti nggak salah. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Makanya kalau cuma menyesal Bapak Ibu, tindakannya nggak sesuai firman. Makanya hidup jangan sibuk menyesal, sibuk bertobat. Dalam hidup kita, ayo. Kalau ada masalah, ada dosa, jangan cuma menyesal. Menyesal itu cuma dalam hati merasa bersalah, tapi mulutnya nggak ngaku, tindakannya nggak berbalik dari jalan yang jahat. Kalau bertobat, nggak seperti ini hasilnya. Maka orang yang bertobat itu adalah orang-orang yang mampu tetap mengangkat tangannya, Tuhan, aku berdosa kepadamu, tapi aku mengangkat tangan, aku mengucap syukur. Hanya karena Engkau melayakkan dan Engkau membenarkan hidup.
Di tempat ini ada yang benar. Ya. Tapi kok bisa datang ke gereja nggak dikirim petir bunuh kita ya? Karena Tuhan sayang sama. Amin. Zaman dulu datang ke bait Allah hidupnya nggak benar, waduh kosong pulang. Datang ke petir dari Tuhan. Tapi kita semua ini adalah orang-orang sudah menerima anugerah Tuhan. Amin. Makanya jangan sibuk menyesal. Harus Tobat. bertobat. Makanya kita harus ajarkan ini dalam hidup kita. Jangan sibuk ngajarin orang deh. Ngajarin diri sendiri. Caton, jangan sibuk nyesal. Sibuk tobat. Supaya gak gantung diri kayak Yudas. Di rumah kakek dan nenek di kampung, datanglah dua orang sepupu, si Ina dan si Inu. Nah, ini dua sepupu dari dua keluarga yang berbeda. Kakek dan nenek punya dua orang anak, anaknya masing-masing berkeluarga, punya anak masing-masing juga, Ina dan Inu. Dua sepupu kumpul pas sekolah libur, kumpullah di rumah kakek dan nenek. Ina itu perempuan, Inu itu laki-laki. Ina dan Inu. Suatu hari si Inu karena lagi di kotanya itu lagi keren ketapel, dibelilah sama bapaknya ketapel. Wah, kemana-mana dia ketapel sana, ke pohon, ketapel sana, ketapel sini, ketapel sana. Bawa pulanglah ke rumahnya kakek dan nenek. Wah, sampai di rumah kakek nenek, pohon jadi sasaran ketapel. Ada buah mangga jadi sasaran ketepel. Pokoknya apapun dia ketepelin sama si Inu. Wah, ketepel. Sore-sore lagi mencari sasaran ketepel, lewatlah bebeknya si kakek. Kwek, kwek, kwek. Wah, katanya si Inu, ini dia sasaran bergerak. Kita latih fokus kita. Dia ambil batu, kok senang bebeknya mati? Bebeknya si kakek meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dengan sukses. Takut ketahuan sama kakek dan nenek, buru-buru diambil, cari tempat yang aman, dikorek-korek lubang, ditaruh lalu ditimbun. Lalu pura-pura dia tidak bersalah. Hatinya menyesal gak? Menyesal dong bunuh bebeknya si kakek. Pulanglah ke rumah, seolah tidak ada apa-apa. Disapa sama si kakek. Iya kek, habis dari mana? Habis main. Ketemu si nenek, kamu bantuin nenek siapin makan malam. Oke lah. Ketemu si Ina, kamu ngapain? Aku habis main aja. Hatinya menyesal tapi nggak mengakui. Makan malam, selesai makan malam, si kakek karena sayangnya sama cucu laki-laki, Ino sama kakek main catur di halaman depan. Si Ina, kek, aku aja yang main catur sama kakek. Si Ino katanya mau bantuin nenek tuh cuci piring. Kata siapa? Gua mau cuci piring, gua mau main lah. Masa anak laki cuci piring sih? Si Ina datengin kupingnya si Ino. Bebek, aduh, ketahuan urusan bebek ini. Dia diem aja. Bebek, aduh dia tahu, aduh ketahuan urusan bebek. Dia diemnya lah. Ya nek, aku bantuin nenek cuci piring deh gitu. Cuci piring, tapi hatinya kok gak tenang. Aduh si Ina tahu nih soal bebek mati nih tadi sore nih. Cuci piring, tidur lagi ya. Sambil tidur, dak tidur. Besok pagi, sarapan pagi seperti biasa. Siang-siang, si kakek karena sayangnya sama cucu laki-laki, Ino, sama kakek yuk, kita ke kota dong, cari hadiah buat kamu gitu. Kata si Ina, aku aja kek, jangan nemenin kakek ke kota, ambil hadiah. Aku juga mau hadiah. Aku mau sama kakek, mau sama Ino. Katanya Ino mau siapin makan siang. Kapan gua mau nyiapin makan siang? Masa anak laki bantuin masak? Si Ina datengin lagi kuping si Ino. Bebek. Masih urusan bebek ini. Si Ina, ya oke, aku bantuin nenek masak deh gitu. Udah, kakek beliin Ino aja. Gak apa-apa nih, gak apa-apa ya sudah.
Si Inu sibuk potongin wortel sama kentang sambil marah-marah. Kok begini? Si nenek yang lihat dari jauh dirangkul lah si Inu. Sayang, sudah gak usah bantu nenek. Iya nek, aku sebenarnya nggak mau bantuin nenek, cuman aku merasa bersalah. Oh iya, merasa bersalah kenapa? Mau jujur nek, aku sebenarnya bunuh bebeknya kakek nenek. Oh iya, tahu kok. Loh, kakek nenek tahu? Iya, waktu kamu bunuh ketepel bebeknya nenek, ya nenek lagi di roteng atas tuh kelihatan bebeknya nenek meninggal. Oh mati lihat, kamu kubur di sana kan? Iya. Di saat yang sama, nenek juga ngelihat Ina sedang ngintipin kamu dari teras samping. Nenek cuma menunggu sampai kapan kamu terus bisa bertahan di eksploitasi sama Ina karena kesalahanmu. Gitu ya nek. Iya nek, aku minta maaf dipeluk nek, aku bertobat nek, aku gak akan ketepel sana ketepel sini lagi nek. Sudah cukup bebek itu menjadi yang pertama dan yang terakhir nek. Oh, siangnya habis makan siang, selesai makan siang diajak cuci piring, si Ina bilang sama si Inu, Bebek udah bertobat, udah ngaku sama nenek. Bebek itu tidak bisa kau jadikan senjata lagi Ina. Selesailah perhara bebek. Bapak Ibu tahu nggak dalam hidup kita? Kenapa kita nggak bisa mengucap syukur ya? Ada masalah di sini. Waktu kita mau mengucap syukur, waktu kita mau jalanin firman, si iblis itu ngomong di kuping kita, bebek, gitu. Ketahuan dosaku. Kalau ada yang nggak beres Bapak Ibu, iblis akan selalu mendakwa kita. Iblis akan selalu ganggu kita. Iblis akan selalu di kuping bilang, bebek, Makanya dalam hidup kita Bapak Ibu, kalau kita mau mengucap syukur, jangan jatuh dalam dosanya Yudas. Menyesal tapi tidak Yudas dikejar-kejar perasaannya, bunuh diri. Kalau kita mau memiliki kuasa mengucap syukur, mari hari ini kita sibuk tinggal dalam firman. Kita sibuk fokus ke Tuhan. Lalu yang terakhir, kita sibuk bertobat, bukan hanya sekedar menyesal. Semoga kita semua sepanjang bulan ini lebih mampu lagi mengucap syukur. Amin.